Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 28 di bulan September 2023 dan seperti biasa guys, kita tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, apalagi kalau di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan ada kenaikan di 0,33% dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin juga teman-temannya ya, di mana dalam waktu 24 jam Bitcoin mengalami penurunan atau mungkin bisa dibilang masih sideways ya, merah di 0,4%. Begitu juga dengan Ethereum ya, merah juga di 0,17%. Untuk BNB juga sama 1,31% untuk penurunannya. SRP juga sama ya, turun di 1,73% guys. Dan kalau kita lihat di sini untuk pergerakan altcoin tampaknya tidak jauh berbeda ya dari perubahan yang terjadi pada Bitcoin, dan rata-rata perubahannya antara 0 sampai 1% aja guys. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat ya pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri terlihat ya di sini untuk time frame daily-nya sempat kemarin ini naik dan mencoba retest di MA50 untuk time frame daily-nya dan tampaknya tidak kuat guys untuk menembus. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini pertanda bagus ya, artinya untuk MA20 ini yang bisa dibilang sebagai resisten cukup kuat ya dan pernah tertembus kemarin ini, dan kita lanjutkan aja, semoga ini akan tertembus lagi ya dan mencoba retest lagi di MA20, dan target utamanya tentu saja mencoba retest di harga 27.000 ini guys. Oke, kita akan update lagi untuk harga Bitcoin ini dan kita langsung aja ke infonya. Oke guys, sebelum kita masuk ke infonya ya, kita ingin memberikan informasi tentang salah satu airdrop yang cukup menarik guys, dan ini lagi rame di beberapa grup airdrop di Facebook ya. Salah satunya ada di Airdrop Indonesia, yaitu airdrop untuk anniversary event dari project Mobox guys. Nah, ini menarik ya, karena nanti di sini kita bisa mendapatkan 150 token Mbox, itu sekitar kurang lebih $35 ya. Dan di sini pun kalau kita bisa mendapatkan referral, maka kita akan mendapatkan $25 guys. Ini lumayan banget ya. Dan airdrop ini akan didistribusikan secara langsung pada tanggal 3 Oktober 2023 nanti. Jadi masih ada waktu sekitar 2 mingguan ya. Nah, untuk airdropnya sendiri sebenarnya saya mencari informasi ya, baik di Twitter ataupun di websitenya dan juga di Medium dari Mobox ini. Tidak ada keterangan untuk airdrop ini guys. Jadi pertanyaannya kalau ini valid apa enggak, kita nggak tahu. Tapi sebenarnya untuk airdrop semacam ini sebenarnya bukanlah hal yang aneh lagi ataupun yang tidak mengherankan ya, karena banyak juga airdrop yang diadakan itu tidak ada informasi sebelumnya guys, baik dari semua media sosialnya, baik dari Twitter, Medium, Facebook atau yang lain, itu tidak ada guys informasinya, tapi berkembang begitu saja di grup-grup media sosial guys. Mungkin di grup-grup airdrop yang ada di Facebook, kemudian di Discord juga, atau berbagai media sosial yang lain. Jadi sebenarnya hal semacam ini khususnya untuk airdrop ini bukanlah hal yang aneh. Jadi intinya kalau kalian ingin melakukan airdrop ini, kalian lakukan aja. Dan saran saya gunakan wallet yang aman ya, dalam arti di dalam wallet tersebut kalian tidak menyimpan aset-aset kalian yang berharga, jadi kalian pisahin. Jadi nanti kalau memang airdrop ini airdrop phishing atau lain-lain, aset-aset kalian itu tetap aman ya. Tapi jika ini airdropnya valid, maka kalian juga akan mendapatkan airdrop yang lumayan guys. Untuk project dari Mobox itu sendiri kalian bisa cek sendiri ya, baik dari Twitternya kalian bisa cek sendiri, kemudian dari websitenya mungkin, jadi tentang apa kalian bisa cari sendiri ya. Kemudian dari Mediumnya juga ada, ini untuk informasi tentang celebration dari anniversary ini, dan saya cari di sini tidak ada ya untuk event airdropnya khususnya untuk tokennya, tapi untuk airdrop dari NFT sih ada, kalian bisa baca sendiri. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik, caranya gampang, kita akan praktekkan aja secara langsung ya. Nah, nanti kalian masuk aja ke link yang sudah saya berikan di deskripsi ya. Kemudian nanti akan dibawa ke halaman ini guys untuk masuk ke grup Telegramnya ya untuk airdrop ini. Kemudian langsung aja kalian buka untuk Telegramnya. Nah, nanti kalau sudah masuk di grup Telegramnya, kalian tinggal start aja. Nah, nanti langsung akan muncul halaman seperti ini ya, dimana nanti kita akan mendapatkan 150 token Mbox sekitar $35 ya untuk tugas yang diselesaikan. Selain itu kita juga akan mendapatkan 100 token Mbox sebesar $25 ya untuk setiap referral yang kita ajak guys ya. Oke, kita langsung saja kita join untuk Telegram channelnya. Klik join channel. Kalau udah kita kembali lagi, kemudian Telegram grupnya, join grup, kemudian balik lagi. Kita juga harus join ke akun Twitternya ya. Kemudian klik open aja. Kemudian kita follow untuk akun Twitter dari Mobox ini. Selanjutnya kalau sudah melakukan tugas-tugasnya,
kita klik continue ya. Nah ini tadi kita sudah lakukan ya untuk followingnya. Nah setelah itu kita submit ya untuk Telegram username kita guys. Kalau udah tinggal kirim aja. Nah seharusnya kita complete juga untuk username dari akun Twitter kita ya. Tulis aja di sini, klik kirim. Oke, kalau udah klik done, kemudian nanti akan keluar tulisan ini ya untuk memasukkan alamat wallet BEP20 untuk Moboxnya guys. Jadi di sini kalian bisa menggunakan wallet yang udah familiar ya seperti MetaMask atau Trust Wallet guys. Gunakan wallet baru aja biar aman. Kemudian kalian copy, contohnya di sini saya memakai MetaMask ya. Kalian copy aja di sini. Selanjutnya copy paste di sini dan nanti akan keluar komentar ini guys. Selamat, kamu mendapatkan 150 token Mbox setelah menyelesaikan tugas-tugasnya di sini. Nah, untuk withdraw-nya kalian bisa cek di sini ya. Kalian klik aja withdraw. Nah, untuk withdraw-nya akan available di tanggal 3 Oktober ya. Jadi kalian harus tunggu dan kalian harus mempunyai 4 referral guys untuk bisa mewithdrawnya. Dan untuk link referralnya kalian bisa klik di sini untuk referralnya. Nah ini adalah link referral yang bisa kalian sebarkan ya di media sosial kalian untuk bisa memenuhi syarat terakhir yaitu 4 referral guys untuk bisa melakukan airdrop. Jadi intinya kalau kalian tertarik dengan airdrop ini, entah ini valid atau enggak, lakukan aja, nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga ya karena kita menggunakan wallet yang aman. Dan mumpung masih ada beberapa hari ke depan ya untuk airdropnya ini, jadi kalian maksimalin karena cukup lumayan guys. Dengan satu referral kita bisa mendapatkan sekitar $25 ya atau 100 token Mbox guys. Oke, kalau gitu gas aja ya. Oke guys, itu tadi informasi tentang airdropnya dan kita langsung menuju ke informasi yang pertama ya. Kita lansir dari harian Cointelegraph ya. Diinformasikan bahwa SEC mendorong ya tenggat waktu untuk aplikasi ETF spot Ether, ARK21 Shares dan juga FunEx. Jadi komisi ini juga menetapkan jangka waktu yang lebih lama untuk mencapai keputusan atas aplikasi ETF Bitcoin spot pada ARK21 Shares dan Global X pada 26 September guys. SEC telah menunda untuk mengambil keputusan apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui spot Ethereum ini guys. Dalam pemberitahuan terpisah ya yang diajukan pada 27 September, SEC mengatakan akan menetapkan periode yang lebih lama untuk menyetujui atau tidak menyetujui perubahan aturan yang diusulkan yang akan memungkinkan pencatatan Ethereum spot ETF dari FunEx dan ARK21 Shares di bursa CBOE BZX. Komisi tersebut mengatakan bahwa mereka tidak menerima komentar publik atas kedua proposal tersebut dan akan mendorong tenggat waktu penundaan atau keputusan lainnya masing-masing hingga 25 Desember dan 26 Desember. Penundaan ini terjadi pada hari yang sama ya ketika Nasdaq Stock Market mengajukan usulan perubahan aturan kepada SEC untuk mendaftarkan ETF Ethereum campurannya, yaitu kombinasi dari kepemilikan spot Ether dan kontrak berjangka. Usulan perubahan aturan dengan New York Stock Exchange ARKA untuk Grayscale Ethereum Futures Trust dan Hasdaq Bitcoin Futures ETF dan juga CBOE BZX Exchange untuk Franklin Bitcoin ETF juga diajukan pada 27 September guys. SEC mengumumkan pada 26 September bahwa mereka akan menetapkan periode yang lebih lama untuk mencapai keputusan tentang spot Bitcoin, aplikasi ETF dari ARK21 Shares dan Global X. Komisi mengajukan pemberitahuan tersebut beberapa minggu sebelum tenggat waktu berikutnya untuk kedua kendaraan investasi tersebut dan mendorong keputusan akhir tentang ETF ARK21 Shares ke bulan Januari. Pada bulan Agustus, pendiri dan juga CEO ARK Investment Management yaitu Cathie Wood berspekulasi ya bahwa jika SEC bergerak maju dengan persetujuan ETF spot, maka hal itu dapat memungkinkan beberapa daftar secara bersamaan untuk menghindari pemberian keuntungan kepada satu perusahaan dibandingkan perusahaan lain di pasar. Pernyataan muncul sebelum Grayscale Investment memenangkan pertarungan di pengadilan dengan SEC atas aplikasi ETF Bitcoin Spot yang kemungkinan akan ditinjau kembali guys. Hingga saat ini ya, SEC tidak pernah menyetujui ETF crypto spot di Amerika Serikat, tetapi telah mengizinkan pendaftaran ETF berjangka yang terkait dengan kripto serta ETF berjangka Bitcoin dengan leverage. Tenggat waktu berikutnya untuk aplikasi ETF crypto spot dari perusahaan-perusahaan termasuk BlackRock, WisdomTree, Invesco Galaxy, Valkyrie, Bitwise dan Fidelity dijadwalkan pada bulan Oktober guys. Nah, ini cukup menarik ya untuk diikuti dan masih berhubungan dengan SEC ini guys, seperti yang dilansir ya dari CoinDesk, diinformasikan bahwa Gensler, CEO dari SEC ya, melemparkan lebih banyak pukulan kripto guys dalam sidang Kongres guys. Jadi Gary Gensler sambil menghindari jawaban tentang ETF Bitcoin berpendapat dalam kesaksiannya ya bahwa perusahaan kripto secara berbahaya mencampur aset dengan cara yang dilarang di sudut-sudut lain sistem keuangan. Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC yaitu Gary Gensler melanjutkan sikap agresifnya terhadap pedagang asongan kripto dalam kesaksian Kongres pada hari Rabu.
menolak menjawab pertanyaan paling mendesak dari industri ini sambil berargumen bahwa perusahaan aset digital telah sangat ceroboh dengan aset pelanggan. Dalam sambutannya di depan Komite Jasa Keuangan DPR ya, Gensler mempertahankan kritiknya yang konsisten terhadap cara perusahaan kripto mengelola dana pelanggan dengan mengatakan bahwa menggabungkan aset adalah resep yang tidak menghasilkan hasil yang baik. Dan Kepala Badan Sekuritas mengatakan lembaganya masih belum memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap keputusan hakim yang mengirim SEC kembali ke papan tulis pada posisi dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin ETF. Seorang hakim di pengadilan banding sirkuit DC mengatakan kepada SEC pada bulan Agustus untuk memikirkan kembali pandangannya tentang aplikasi ini untuk ETF Bitcoin. Hakim sirkuit Naomi Rao menulis bahwa penolakan agensi dalam kasus Grayscale Investment telah sewenang-wenang dan berubah-ubah. Kesaksian Gensler tidak mengungkapkan apa yang akan dilakukan agensi selanjutnya atau kapan akan bertindak. Sebagian besar sidang difokuskan pada masalah non-kripto termasuk penutupan pemerintah federal yang membayangi dan apakah SEC terlalu fokus pada iklim atau masalah lain. Seperti pada sidang sebelumnya, pertemuan hari Rabu melihat terpecahnya partisan yang akut dengan Demokrat yang berpengaruh memuji Gensler dan Partai Republik menuduh dia merugikan konsumen atau bisnis kecil. Perwakilan Patrick McHenry, Ketua panel, mencatat kekalahan beruntun SEC di pengadilan dan mengkritik perang salib melawan ekosistem aset digital yang menurut anggota Kongres tersebut menyebabkan kebingungan dan kerusakan yang berkelanjutan di industri ini, guys. Selama gilirannya untuk menanyai Gensler, dia mendapatkan konfirmasi terbaru dari Gensler ya bahwa Bitcoin bukanlah sekuritas. Sementara itu, bisnis industri kripto di hadapan agensi mungkin akan segera melambat dan Gensler mengindikasikan SEC bersiap menghadapi potensi penutupan pemerintah minggu depan yang menurut ketua akan mengurangi jumlah staf agensi hingga lebih dari 90%, guys. Wow, keren ya. Kita tunggu aja drama-drama yang terjadi dari SEC ini, guys, karena cukup menarik untuk diikuti karena efeknya pasti akan cukup masif juga ya untuk market pada umumnya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Decrypt ya, dimana di sini diinformasikan bahwa Meta ini meluncurkan kacamata, kemudian ada chatbots, pengeditan gambar yang didukung oleh AI, guys. Jadi ini menyambung informasi yang sudah kita sampaikan beberapa hari yang lalu ya, bahwa di sini AI membentuk era cara kita membangun metaverse ya, kata Chief Technology Officer dari Meta yaitu Andrew Bosworth. Perusahaan yang mengubah namanya untuk fokus pada metaverse ini menghabiskan sebagian besar presentasi utamanya di konferensi tahunan Meta Connect untuk membahas tentang kecerdasan buatan, guys, yang semakin memvalidasi dominasi dan kehadiran teknologi AI yang tiba-tiba di mana-mana tahun ini, guys. Para eksekutif dari Meta menetapkan cetak biru yang kuat ya tentang bagaimana AI akan menjadi menopang utama dalam banyak inisiatif perusahaan termasuk membuat metaverse, di mana sorotan utama hari itu adalah Meta AI sebagai asisten pribadi yang menggemakan fungsi-fungsi Siri namun dengan spektrum kemampuan multimodal yang lebih luas, guys. Pendamping AI ini tidak hanya interaktif ya secara verbal, tapi ia juga dapat berkomunikasi menggunakan suara, teks, dan bahkan gerakan fisik. Khususnya ini dapat dipasangkan dengan kacamata pintar Meta yang akan datang yang dikembangkan dalam kemitraan dengan raksasa kacamata Ray-Ban dan tersedia untuk pemesanan dibuka seharga $299, guys. Pengguna yang mengenakan kacamata AR dari Meta ini yang akan datang dapat berinteraksi dengan Meta AI saat ia mengidentifikasi objek dunia nyata, merespons permintaan bahasa alami, dan menyelesaikan tugas. Misalnya, pengguna dapat meminta Meta AI untuk mengetahui fakta tentang tempat tertentu yang mereka lihat atau karya seni di depan mereka, atau untuk mengambil foto atau video dari momen tertentu, guys. Wah, ini udah kayak kacamatanya si Tony Stark aja ya, keren. Namun kemampuan AI perusahaan yang diperbarui lebih jauh lagi ya. Restyle, sebuah fitur baru, memungkinkan pengguna untuk mengedit foto-foto Instagram mereka menggunakan teks, mirip dengan in-painting di Stable Diffusion. Fitur pengeditan foto tekstual ini memperluas cara pengguna dapat berinteraksi dengan gambar dengan memanfaatkan kemampuan AI multimodal Meta. Melanjutkan ke alat pengeditan yang lebih digerakkan oleh AI, Meta juga memperkenalkan yang namanya backdrop yang mengidentifikasi dan memisahkan elemen-elemen gambar untuk pengeditan berikutnya seperti mengubah latar belakang atau mewarnai ulang pakaian. Fitur ini bukan hanya tentang mengedit, tapi juga berkreasi, guys. Yang mendukung banyak inovasi ini adalah Emu, merupakan model teks ke gambar atau text to image dari Meta yang baru ini, dan Emu dapat menghasilkan gambar dengan ketelitian tinggi ya dalam hitungan detik, memberikan Meta AI dan aplikasi lain bahan yang cukup untuk membangun dunia virtual yang imersif. Fitur Emu ini terintegrasi dengan generator teks LLaMA 2 dari Meta dan Meta AI sebagai pendamping AI yang lengkap. AI multimodal yang menggabungkan visi komputer, pemrosesan bahasa alami,
pengenalan suara dan modalitas lainnya merupakan landasan pendekatan dari Meta ini guys. Meta juga tidak berhemat dalam hal keamanan, di mana perusahaan ini memperkenalkan tim merah Llama 2 yang bertujuan untuk mengunci mode bahasa AI perusahaan yang sangat penting karena sifatnya yang open source dapat menciptakan kotak Pandora berisi konten yang tidak disensor. Meta juga meluncurkan 28 karakter AI untuk berinteraksi dengan pengguna, dan beberapa di antaranya diperankan oleh ikon budaya dan influencer termasuk Snoop Dogg, Tom Brady, Kendall Jenner, dan juga Naomi Osaka, kata Meta dalam pengumuman resminya guys. Untuk meningkatkan ambisi AI-nya, Meta mengumumkan kemitraan baru dengan Amazon Web Service atau AWS yang memungkinkan pelanggan AWS menjalankan Llama 2 hanya dengan kunci API, sebuah langkah yang secara signifikan menurunkan penghalang bagi para pengembang yang ingin menjelajahi domain AI. Sementara itu, AI Studio Meta yang baru merupakan sebuah toolkit bagi para pengembang untuk menciptakan produk AI di berbagai bidang termasuk fashion, desain, dan juga game. CTO Meta yaitu Andrew Bosworth dengan fasih merangkum narasi perjalanan AI Meta selama pidatonya dengan mengatakan AI membentuk cara kita membangun metaverse. Maksudnya jelas ya, untuk menunjukkan hubungan simbiosis antara AI dan metaverse, bukan pergeseran fokus dalam model bisnis Meta guys. Ini semakin menarik ya, kalau saya lihat kayaknya Meta benar-benar serius untuk mengembangkan metaverse yang digabungkan dengan AI. Ini keren banget guys ke depannya, dan kita tunggu aja seperti apa realitasnya ya, karena ini cukup menarik guys, apalagi kalau memang benar ya kacamatanya ini keren banget dengan fungsi-fungsinya yang hampir mirip seperti punyanya si Tony Stark ya di Avengers. Ini keren banget guys, dan kita lihat apakah inovasi ini akan merubah segalanya guys. Ini akan keren banget guys ke depannya. Oke, jadi untuk sementara itu ya informasi yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan update lagi, dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar, dan tentu saja guys kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.